Episode 402. Ini di mana? Jensen melihat sekeliling dengan rasa penasaran dan menyadari bahwa sekelilingnya sangat bersih, seperti kamar rumah sakit. Kamu sudah bangun? Pada saat itu, seorang perawat masuk dan tersenyum, Brigadir Arthur yang membawamu ke sini. Dia sedang ada tugas, jadi dia pergi dengan terburu-buru. Dia bilang setelah keluar dari rumah sakit, hubungi dia jika ada sesuatu. Terima kasih. Jensen mengangguk dan bertanya kepada perawat itu lagi. Mengetahui bahwa dia ada di ibu kota, dia pun merasa tenang. Setelah bersiap-siap, dia keluar dari rumah sakit militer dan berjalan tanpa arah tujuan. Aku sudah di ibu kota, tetapi situasinya masih tegang. Aku harus membuat terobosan. Benar juga, penatua Jack menyuruhku mencari Damian. Jensen buru-buru menelpon Damian. Dr. Jensen, apakah kamu sudah berada di ibu kota? Aku pikir kamu datang 2 hari yang lalu. Kenapa kamu baru datang? Kamu sekarang ada di mana? Aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputmu, kata Damian yang sangat antusias menyambut Jensen. Jensen juga tidak tahu dia ada di mana, jadi dia bertanya kepada orang yang lewat. Lalu memberikan alamatnya kepada Damian. Tak lama kemudian, sebuah mobil Audi berhenti di samping Jensen. Dan seorang pria berjas hitam dengan sopan berkata, Tuan Jensen? Saya adalah sopir dari Tuan Damian. Jensen mengangguk dan masuk ke mobil Audi itu. 20 menit kemudian, mereka berhenti di sebuah rumah besar. Dia melihat di depan pintu masuk rumah itu, ada Damian yang sudah menunggunya. Setelah melihat Jensen, dia menyambutnya dengan gembira. Dr. Jensen, akhirnya kamu datang. Tuan Damian, maaf telah membuatmu menunggu. Jensen tersenyum sopan. Jangan panggil aku Tuan Damian, aku dan penatua Jack sudah seperti saudara. Lebih baik panggil saja Paman Damian. Damian membawa Jensen ke aula rumahnya. Dan melihat Nyonya Serina Palmer menunggu di aula. Ketika dia melihat Jensen datang, dia menghidangkan teh dan buah untuk Jensen. Jensen menyapanya dan kembali melihat-lihat aula. Dia merasa bahwa rumahnya agak tua, tetapi dekorasinya baru. Rumah ini adalah milik keluarga Palmer. Ketika aku masuk rumah ini, kakek Palmer juga masih tinggal di sini. Lalu semua orang pindah dan meninggalkan kami berdua di sini. Walau ini sudah tua, tapi paling tidak harganya 200 juta yuan. Damian memberikan sebatang rokok kepada Jensen. Tapi Jensen menolaknya dengan sopan dan Damian pun menyalakannya rokoknya sendiri. Jensen terkejut, rumah lusuh seperti ini harganya 200 juta yuan. Setiap meter tanah di ibu kota harganya mahal sekali. Apa Bibi Serina punya keluhan belakangan ini? Tanya Jensen. Tidak ada, kamu juga melihatnya sendiri. Tubuhku baik-baik saja, tapi ada beberapa. Nyonya Serina tiba-tiba berhenti berbicara dan terlihat malu. Aku setiap bulan mengalami menstruasi. Jensen tahu bahwa Nyonya Serina malu untuk mengatakannya. Tetapi sebagai seorang dokter, selama ada yang sakit tidak perlu malu untuk mengatakannya. Dia mengecek denyut nadi Nyonya Serina dan tersenyum, nyeri haid bisa disebabkan oleh banyak faktor dan setiap pasien memiliki gejala yang berbeda. Untuk Nyonya Serina, harus makan lebih banyak sup herbal motherwort. Sup herbal motherwort. Nyonya Serina menatap dengan mata berbinar, lalu mencatatnya. Sebenarnya dia juga telah memeriksakan kondisinya ini ke banyak dokter. Tetapi sakitnya hanya bisa mereda dan terkadang sakitnya bisa berubah dari ringan menjadi parah. Tapi dia percaya kalau Jensen pasti bisa menghilangkan sakitnya sampai ke akarnya. Jensen juga mengatakan hal-hal lain yang perlu diperhatikan, seperti tidak makan makanan mentah dan dingin, DLL. Lalu dia melakukan akupuntur untuk Nyonya Serina, selama ini dia membawa tas akupunturnya kemana-mana. Melihatnya Damian merasa lega. Alasan mengapa dia mau membantu Jensen, selain karena persahabatan dengan penatua Jack ialah keahlian medis Jensen. Mengenal dokter seperti Jensen akan sangat bermanfaat baginya. Jensen, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Damian. Aku ingin melihat Elena. Ini agak sulit untuk dilakukan. Walaupun orang-orang penting di keluarga Miller sedang tidak ada di sana sekarang, bagaimanapun itu masih keluarga bangsawan kuno, penjagaannya sangat ketat. Paman Damian, aku tahu keluarga Miller pasti tidak akan menerimaku, tapi bagaimana kalau aku menyelinap masuk? Mendengar kata-kata Jensen, raut wajah Damian berubah drastis.
Keluarga Miller sangat kuat. Orang-orangnya di keluarganya terlibat dalam politik, militer dan juga bisnis. Jika kamu ketahuan menyelinap masuk, kamu akan dihukum berat. Tetapi jika tidak menyelinap masuk, Jensen juga tidak bisa mendekati rumah keluarga Miller. Begini saja, bibimu Serena memiliki hubungan yang baik dengan istri dari paman ketiga keluarga Miller. Dia akan membawamu masuk, lalu mencari cara untuk menemui Elena. Menurutmu bagaimana? Kata Damian mengusulkan. Jensen langsung mengangguk. Setelah semuanya siap, Nyonya Serena membawa Jensen ke rumah keluarga Miller. Rumah keluarga Miller juga merupakan sebuah rumah besar yang sangat tua. Rumahnya sangat luas. Ini bukan rumah, ini lebih seperti sebuah organisasi yang sangat besar. Dari jauh, sudah terlihat seorang penjaga bersenjata berdiri di depan gerbang, penjagaannya sangat ketat. Dulu kakek Miller adalah pengawal kepala Vincent, jadi reputasi keluarga Miller di ibu kota sangatlah tinggi. Ingat, kalau kamu tertangkap, jangan melawan, aku akan menyelesaikan semuanya. Nyonya Serena memberitahu Jensen sesampainya pintu masuk, dia harus segera mengeluarkan kartu identitasnya. Para penjaga mengangguk kepada Nyonya Serena, mereka tahu dia adalah kenalan keluarga Miller. Dan latar belakang Nyonya Serena juga tidaklah kecil. Dia adalah anggota keluarga Palmer di ibu kota, yang mempunyai hak istimewa. Nyonya Serena, siapa dia? Kata seorang penjaga sambil menatap Jensen. Dia adalah kerabatku dan dia memiliki sedikit keterampilan medis. Setelah mengundangnya untuk membantu memeriksa penyakitnya. Kata Nyonya Serena menjelaskan. Penjaga terus menatap Jensen, tetapi dengan Nyonya Serena yang menjaminnya, pada akhirnya mereka tidak menghentikan Jensen. Nyonya Serena membawa Jensen masuk ke rumah keluarga Miller dan dia menyadari ternyata rumah itu lebih besar dari yang dibayangkan. Sepertinya rumah itu dilengkapi dengan alarm rahasia yang tersembunyi, bahkan dari waktu ke waktu ada tim penjaga yang lewat. Sepertinya seekor lalat pun tidak akan bisa terbang di tempat seperti itu. Jensen menyesali rencana yang dia buat sebelumnya. Jika memungkinkan, dia berencana membawa Elena kabur dari sana malam ini. Namun, setelah melihat penjagaan rumah keluarga Miller yang ketat, dia menyerah, mungkin dia akan mati dipukuli sebelum memanjat keluar dari tembok. Tak lama kemudian, Nyonya Serena membawa Jensen ke sebuah halaman kecil. Ada suara pertunjukan opera di halaman itu. Setelah masuk, dia melihat ada dua orang di ruang tamu, seorang pria berusia 40-an dan seorang wanita. Pria itu setengah terbaring di kursi, sambil mendengarkan radio, jari-jarinya berdetak seirama dengan musik. Sedangkan wanita itu sedang merajut sweater. Ketika dia melihat Nyonya Serena datang, dia terkejut. Serena, kenapa kamu di sini? Kemarilah. Nyonya Serena membawa Jensen memasuki ke ruang tamu. Kenapa kamu datang tidak telepon dulu? Agar aku bisa menyambutmu. Wanita itu meletakkan sweaternya dan menuangkan teh untuk Nyonya Serena. Dia menatap Jensen dengan kaget dan berkata, siapa dia? Tentu saja dia merasa bingung, karena rumahnya selalu dijaga ketat. Jadi Nyonya Serena biasanya datang sendirian, jarang membawa orang luar. Pada saat yang sama, pria yang setengah berbaring di kursi itu juga membuka matanya dan menatap Jensen. Matanya berkedip-kedip karena terkena cahaya, tapi dengan segera dia menutup matanya kembali. Sifat pria ini agak aneh. Kerabat jauhku. Kata Nyonya Serena memperkenalkan, Jensen, panggil Bibi Stella dan yang di sana itu paman laki. Dia adalah adik ketiga dari patriark keluarga Miller saat ini. Perkenalan santai ini memberitahu Jensen identitas pria itu. Patriark saat ini yaitu ayah Elena bernama Daniel Miller dan itu adik laki-laki patriark, berarti dia paman ketiga Elena.